Siap, luar biasa. Tetap semangat, yes. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah berkumpul di ruang guru untuk mendengarkan cerita berbagi praktik baik dari saya. Nah, sebelumnya izinkan saya mengatakan panganjali umat Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya berbagi praktik baik mengenai 7 jurus BK hebat. 7 jurus BK hebat ini merupakan bagian dari pelatihan yang saya ikuti kemarin selama 4 hari di SMP 5. Nah, sekarang saya akan berbagi praktik baik tersebut kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini. Sebelumnya saya sudah berbagi praktik baik atau mengimplementasikannya ke siswa. Jadi sekarang saya implementasikan ke Bapak Ibu guru semua. Nah, sebelum lebih lanjut mengenal apa itu 7 jurus BK hebat, saya akan mengajak Bapak Ibu guru dulu untuk senam jingle BK. Lihat, jingle 7 jurus BK hebat. Bapak Ibu guru bisa berdiri ya. Mungkin ibu-ibu BK bisa di depan untuk mencontohkan seperti apa senam 7 jurus BK hebat. Silakan Ibu Eka. Ya, Ibunya siapa? Mari dari mana? Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidiknya dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah depan. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Bilang siapa ya? terima kasih Bapak Ibu sudah mau berpartisipasi untuk diajak ikut senam 7 jurus BK hebat. Nah, Bapak Ibu, langsung saja 7 jurus BK hebat itu merupakan 7 strategi bimbingan dan konseling yang dikembangkan oleh Kemendikbudrismen untuk membantu guru BK dalam mendukung perkembangan siswa secara holistik. Nah, apa saja 7 jurus BK hebat itu? Yang pertama ada kenali potensi, kemudian kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Nah, kenapa di sana ada gambar pendekar, Bapak Ibu? Pendekar itu singkatan dari pendidik karakter. Jadi guru BK itu ibaratnya pendidik karakter untuk siswa. Nah, saya perkenalkan jurus yang pertama itu adalah kenali potensi. Jadi kenali potensi itu nantinya akan membantu
peserta didik akan mengenali potensi diri melalui asesmen minat dan bakat. Kemudian jurus yang kedua ada kelola emosi, untuk mengajarkan siswa mengenali, memahami, dan mengelola emosinya secara sehat. Dan jurus yang ketiga adalah tumbuhan resiliensi atau daya lenting, di mana kita membantu siswa untuk menjadi jiwa yang tidak pantang menyerah. Dan jurus yang keempat adalah jaga konsistensi, yaitu membentuk kebiasaan positif secara berulang dan konsisten. Ya, seperti kita menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ya, seperti bangun pagi, jadi konsisten siswanya bangun pagi dari Senin sampai Jumat untuk sekolah. Contohnya Bapak Ibu. Kemudian jalin koneksi, yaitu membangun komunikasi yang sehat dan efektif untuk menciptakan hubungan yang kuat antara siswa dan guru dan teman sebaya. Dan jurus yang keenam adalah bangun kolaborasi, di mana kita sebagai guru BK tentunya akan berkolaborasi dengan berbagai banyak pihak, ya, ada orang tua, wali kelas, guru wali, dan lain sebagainya. Kemudian jurus yang terakhir yaitu menata situasi, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa. Nah, Bapak Ibu, ini 2 jurus yang saya implementasikan ke siswa, yaitu kenali potensi dan tumbuhan resiliensi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kenali potensi merupakan jurus yang pertama, jadi jurus BK hebat yang berfokus pada membantu peserta didik memahami dan mengenali kelebihan, kekuatan, serta minat bakat yang dimiliki. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk mengenali minat dan bakat siswa bisa menggunakan asesmen, ya, menggunakan kalau saya pas implementasi itu menggunakan akupintar.id. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi akupintar.id, ada karir inklusi juga. Ada tes asesmen untuk mengenali minat dan bakat siswa, ya, ada akupintar.id, kemudian karir inklusi dan multiple inteligensi. Kemudian tumbuhan resiliensi. Resiliensi itu artinya kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Dia adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Nah, mengapa daya lenting atau resiliensi itu penting untuk siswa, ya? Karena banyak sekali sekarang kasus-kasus seperti sering diejek, tak punya ayah, ada anak SD yang dibandangi tewas gantung diri. Kemudian tahan dibully, sebagai anak yatim siswa SD juga bunuh diri, dan siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Nah, itu makanya saya mengambil 2 jurus untuk diimplementasikan ke siswa, yaitu kenali potensi dan tumbuhan resiliensi kepada siswa. Nah, ini tujuan implementasi saya, yaitu kenali potensi, jadi siswa bisa mengenal minat, bakat, dan daya belajar, kemudian mengarahkan siswa untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Kemudian tumbuhan resiliensi, jadi siswa untuk melatih daya lenting siswa agar tangguh menghadapi tantangan dan membentuk sikap positif dan pantang menyerah dalam belajar maupun kehidupan sosial. Next break. Kemudian saya mengimplementasikannya ke siswa menggunakan alur ARKA, di mana A-nya itu adalah aktivitas, kemudian R-nya adalah refleksi, A-nya adalah konsep, dan A-nya adalah aplikasi. Di mana setiap saya mengimplementasikan, saya awali dulu dengan melakukan aktivitas, kemudian direfleksi, terus memberikan konsep seperti apa itu kenali potensi dan tumbuhan resiliensi, kemudian aplikasinya bagaimana kita mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu bisa lihat di depan, ya. Jadi saya untuk jurus yang pertama, saya mengajak siswa untuk mengerjakan asesmen gaya belajar di aplikasi akupintar.id. Kemudian kita melakukan diskusi reflektif bersama siswa tentang gaya belajar masing-masing dari peserta didik. Dan ketika siswa sudah tahu apa itu gaya belajar mereka, entah itu kinestetik, visual, atau auditori, jadi saya kumpulkan mereka menjadi satu kelompok. Jadi kinestetik kumpul sama kinestetik, auditori kumpul sama auditori, juga dengan visual. Kemudian mereka menentukan strategi belajar efektif sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Dan hasilnya belum.
Dan hasilnya 85% siswa menyadari gaya belajarnya dan mulai menerapkan strategi belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Nah, kemudian untuk jurus yang ketiga yang saya implementasikan yaitu tumbuhan resiliensi. Jadi saya memberikan layanan klasikal ya kepada siswa dengan topik berani bangkit saat gagal. Jadi saya menggunakan permainan, saya suruh siswa untuk membangun sebuah menara menggunakan kartu remi. Terus saya refleksi bagaimana membangun menara itu apakah gampang menggunakan kartu remi. Kan kalau Bapak Ibu tahu kan kalau kita membangun menara apalagi di meja gitu ya kan susah Bapak Ibu ya, nggak gampang membangun menaranya. Jadi saya suruh siswa itu bangunlah menara setinggi mungkin menggunakan kartu remi ini. Dan setelah siswa itu selesai membangun menara dan saya tanya gimana membangun menaranya, berhasil nggak? Siswa bilang susah Bu. Terus kalau susah terus kalau menara kalian roboh lagi kalian gimana? Saya bangun lagi menaranya supaya menaranya jadi dan tinggi. Jadi tanpa sengaja kan kita sudah mengajarkan siswa itu tentang daya lenting. Nah, setelah melakukan refleksi, saya memberikan konsep kepada siswa bahwa daya lenting itu sangat penting sekali dimiliki. Apalagi kita berhadapan dengan yang namanya generasi alpha. Generasi alpha atau yang identik disebut dengan generasi strawberry. Dan hasilnya, siswa lebih berani bercerita tentang kesulitan dan menunjukkan sikap yang pantang menyerah. Kemudian dampak positif bagi siswa itu, siswa lebih mengenal potensi dan keunikan diri, dan meningkatnya motivasi belajar dan rasa percaya diri, serta siswa lebih siap menghadapi kegagalan dan tantangan dan terbangunnya suasana kelas yang suportif dan positif. Bapak Ibu sudah ada bagian penutup ya, jadi itu tentang implementasi 2 jurus BK hebat kepada siswa ya. Jadi melalui implementasi 7 jurus BK hebat, saya belajar bahwa setiap siswa itu unik ya. Jadi tidak ada siswa yang nakal, Bapak Ibu, mereka itu unik. Dan tugas guru BK adalah menuntun mereka menemukan kekuatan dan ketangguhannya sendiri. Itu saja Bapak Ibu mengenai berbagi topik baik tentang 7 jurus BK saya. Jika ada pertanyaan atau masukan mungkin disilakan. Mungkin dari Ibu Eka ada masukan atau tambahan? Terima kasih Bu Anin. Ya, masukan saya di sini sebagai guru BK, saya bersyukur sekali karena partner kerja saya satu prodi bisa mengikuti pelatihan ini, jadi juga bermanfaat buat saya karena dia juga berbagi itu. Saya baru tahu ternyata BK itu harus punya jurus ya. Dan kita ketahui tadi sudah menyinggung tentang kasus anak-anak yang sering sekali mentalnya itu mudah down. Dan sekarang kita bisa lihat Kabupaten Karangasem itu adalah salah satu kabupaten yang tertinggi tingkat bunuh dirinya. Ya. Jadi sangat mudah sekali sekarang anak-anak mengambil keputusan sikap untuk bunuh diri. Nah, ini adalah sebuah keresahan buat saya sebagai guru BK untuk membina anak-anak kita. Begitu juga saya harap ibu guru, bapak guru mapel, begitu pula wali-wali, kita bekerja sama untuk mengecek kembali bagaimana kondisi anak-anak kita, karena kita nggak bisa memantau. Sakit fisik mungkin bisa memantau ya, kalau panas, demam, batuk kan terlihat. Tapi kalau mental ini, mungkin orang yang banyak ketawa ternyata mentalnya lagi benar-benar down, karena tidak terlihat sama sekali tanda-tanda dari orang itu mengalami down atau mentalnya sudah terganggu gitu. Juga satu hal yang buat saya agak resah, saya minta maaf juga Bapak Ibu guru, mungkin selama ini guru BK itu sering image-nya ditakuti oleh anak-anak. Sebenarnya bukan itu. Guru BK adalah sahabat siswa. Jadi saya agak kurang ketika Bapak Ibu guru mungkin menakut-nakuti anak-anak. Kamu kalau kamu nakal, saya bawa ke BK ya, saya bawa ke BK ya. Akhirnya anak-anak itu nggak mau dekat dengan kami. Kalau ketemu sama kami tuh dia sikapnya langsung tegang atau nggak manis sekali. Bu Agi, Bu Eka, Bu Amin, jadi nggak menunjukkan realitasnya dia, realnya dia. Jadi di depan kami semua saya anggap anak-anak itu baik, karena nggak menunjukkan itu, karena
mereka sudah konsepnya BK orang BK. Nanti jangan sampai saya dimasukkan ke BK. Padahal BK itu adalah tempat membimbing dan mengkonseling. Jadi nggak semua anak nakal, nggak semua anak yang masuk BK itu adalah anak yang nakal. Jadi kita nggak bisa sebut anak-anak itu nakal, tapi anak-anak yang unik. Dan ternyata anak-anak yang terlihat baik-baik saja, anak-anak yang cerdas juga butuh bimbingan BK. Jadi mereka takut kalau sudah saya panggil ke BK, sini contoh ya, saya sebut nama salah satu anak berprestasi, tapi ayo masuk ke BK. Dia udah deg-degan gitu. Deg-degan pikirannya kan punya masalah. Padahal saya mau aja dia sharing kamu gimana caranya bisa lomba apa motivasi bulan. Padahal kita cuma tanya itu saja, tapi dia udah deg-degan sekali. Jadi image kami di sini di SMP 2 itu masih dianggap horor, pojokan yang horor gitu ya orang gitu. Jadi saya harap Bapak Ibu guru bisa membantu kami untuk memperbaharui image BK bahwa BK ini adalah sahabat siswa. Nah, demikian dari jurus-jurus yang tadi disampaikan oleh Amin kita. Saya harap itu juga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu guru sekalian dalam proses belajar mengajar dan Bapak Ibu wali untuk mengontrol anak didiknya. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka atas masukannya. Jadi begitu ya Bapak Ibu, ketika ada siswa yang bermasalah itu, semisal Bapak Ibu temukan siswa itu bermasalah di dalam kelas, dia lagi lagi ganggu temannya, kemudian nggak bisa dikasih tahu, jangan langsung bilang, kamu saya bawa ke BK ya, jangan sampai bilang begitu Bapak Ibu ya. Kita sudah membangun mindset siswa di kelas 7 itu bahwa BK itu bukan hanya untuk siswa yang bermasalah. Jadi BK itu untuk semua siswa yang ada di SMP Negeri 2 Pelabuhan gitu ya, karena kita akan terus kita tuh sebagai guru BK tuh membimbing siswa untuk di bidang karir, pribadi, sosial dan pribadinya ya Bapak Ibu. Itu jadi terima kasih BK juga atas sudah menyampaikan bagaimana BK yang sebenarnya, dan BK itu sudah punya SOP juga Bapak Ibu. Ketika ada siswa yang bermasalah itu jangan langsung bawa ke BK gitu Bapak Ibu. Kalau masih ada wali, ya wali dulu yang menangani gitu. Kalau emang masalahnya sudah di tahap sedang Bapak Ibu ya boleh bawa ke BK, kita bimbing dan bina sama-sama siswa itu gitu Bapak Ibu. Sekian Bapak Ibu Bu Ani cepat-cepat aja buatnya ya. Jadi sangat menarik ya untuk implementasi di jurus BK. Apalagi tahun ini seperti Bapak Ibu guru lain tahu, guru BK saya berikan jam pelajaran di kelas ya. Karena tahun lalu Bapak Ibu BK-nya komplain saya nggak dapat masuk ke kelas gitu. Jadi tahun ini sudah dikasih jam ya Bu, 1 jam per kelas. Jadi mungkin ini menarik karena saya rasa 7 jurus BK hebat ini bisa Bapak Ibu BK implementasikan saat masuk ke kelas. Jadi bagaimana membangun 7 sikap tadi Bu ya, resiliensi dan sebagainya itu bisa dijadikan topik pembelajaran kelas sehingga siswanya paham. Ya, jadi biar nanti nggak ada saya dengar-dengar, saya nggak tahu hari ini saya mau ngajar apa kayak gitu ya. Ya jangan sampai seperti itu. Ini bisa dipakai kan kayak tadi ya Ibu membangun resiliensi kan gitu ya. Itu kan nggak mungkin bisa dibangun hanya dengan 1 kali pertemuan Ibu ya, nggak mungkin ya. Apakah dengan hanya membangun menara sekali itu akan langsung menjadi resilient? Anaknya kan enggak ya. Jadi bisa dipakai dengan berbagai topik Bu. Ya mungkin itu saja dari saya untuk guru BK. Jadi Bapak Ibu yang lain kita sebagai guru, baik guru wali kelas, TU atau WAH ataupun Bapak Kepala Sekolah, tugas kita di sini adalah untuk membimbing siswa, menuntun siswa, menemukan potensinya ya, memperkuat dirinya. Jangan sampai ada kasus seperti di SMP 1 Denpasar yang hari ini atau yang kemarin ya. Ya, gantung diri Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu berita? Ya, SMP 1 Denpasar. Kelas SMP lah, SMP. SMP 1 Denpasar. Jadi anak-anak sekarang kan seperti Bu Ani bilang adalah generasi strawberry. Anak-anak yang resiliensinya sangat rendah, kayak gitu ya. Menurut saya sangat rendah karena mereka kayak tadi aja saya di kelas ini saya baru ngajarin hukum kolom.
Ada perkalian dengan pangkat, mereka tuh sudah dengan muka menganggap. Yang apa sih ini kayak gitu. Jadi, aduh saya malas ngerjainnya bu kayak gitu. Padahal itu kan sesuatu yang gampang gitu menurut. Maksudnya kalau itu dipelajari kan bisa. Jadi dari sana aja udah kelihatan sikapnya mereka itu tidak punya resiliensi, tidak suka tantangan, memilih sesuatu kemudahan karena dia dari yang sudah mudah. Ayo mari kita Bapak Ibu coba kita bersama-sama ya dengan guru BK membangun resiliensi murid karena itu jadi tameng utama untuk manusia supaya bisa bertahan. Salah satu insting kita untuk bertahan hidup itu disokong sama resiliensi sama yang kayak parentingnya. Bagaimana mereka mau belajar dari pengalaman, bukannya runtuh karena kegagalan. Terima kasih Bu Anin atas berbagi praktek baiknya. Saya sangat terinspirasi. Mungkin nanti kita bisa saling sharing juga lebih ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan berbagai praktek baik dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Om Santi.